Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami dari kelompok 7 atas nama yang pertama Ummul Fadla dengan NIM 22202027171, yang kedua Nadila dengan NIM 22202022190, yang ketiga Elsa Fitri dengan NIM 22202022193. Kami dari kelompok 7 akan membahas filosofis tentang metode pendidikan Islam. A. Pengertian metode pendidikan Islam. Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata metode berasal dari dua suku kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Menurut Ahmad Hussein Ailikani, metode adalah langkah-langkah yang diambil seorang pendidik guna membantu peserta didik merealisasikan tujuan tertentu. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka langkah tersebut harus diwujudkan dalam proses pendidikan. Dalam rangka pembentukan kepribadian peserta didik, ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa metode sebenarnya berarti jalan untuk mencapai tujuan. B. Pertimbangan filsafat dalam menggunakan metode. Pada dasarnya, bahwa metode-metode dan cara-cara yang digunakan oleh pendidikan Islam dalam proses-proses pengajaran dakwah meyakinkan orang lain. Petunjuk dan bimbingan itu bermacam-macam, berbeda-beda menurut tujuan pengajaran, menuntut ilmu, dan mata pelajaran. Menurut kasus dan perkara, menurut tahap perkembangan dan pelajaran, menurut tahap kematangan murid dan segi jasmani, akal, emosi, sosial, dan segi bakat. Kematangan pengetahuan yang sudah dimiliki, pengalaman-pengalaman, tahap kesadaran kebudayaan, suasana yang sedang meliputinya, dan menurut tujuan guru dari pengajaran. Metode mengajar ilmu agama dan bahasa berlainan dengan mengajar ilmu-ilmu alam dan seni. Atau dengan kata lain, metode mengajar tafsir Al-Quran, kimia, dan metode mengajar pada pelajaran-pelajaran untuk menikmati dan apresiasi pelajaran-pelajaran praktis. C. Prinsip metode pendidikan Islam. Di antara prinsip-prinsip dalam pemilihan metode pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pentingnya menjaga motivasi pelajar dan kebutuhan, minat, serta keinginan pada proses belajar. Kedua, pentingnya menjaga tujuan pelajar dan menolongnya mengembangkan tujuan tersebut. Ketiga, kepastian memelihara tahap kematangan yang dicapai oleh pelajar dan derajat kesediaannya untuk belajar. Keempat, perlunya menjaga perbedaan perseorangan di antara pelajar. Yang kelima, pendidik seharusnya mempersiapkan peluang partisipasi yang praktikal. Keenam, perlunya memperhatikan kepahaman, mengetahui hubungan, kepaduan, dan kelanjutan pengalaman, sifat baru, keaslian, dan kebebasan berpikir. Dan yang ketujuh yaitu pentingnya membuat proses pendidikan itu suatu proses yang menggembirakan dan menciptakan kesan yang baik pada diri sendiri. Metode pendidikan Islam. Di antara metode umum yang paling menonjol adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode pengambilan kesimpulan atau induktif. Metode ini bertujuan untuk membimbing pengajar mengetahui fakta-fakta umum melalui jalan mengambil kesimpulan induksi. Yang kedua, metode kiasia. Metode ini berbeda dengan metode induktif, di mana perpindahan menurut metode ini dari yang umum menuju ke yang khusus, dari keseluruhan kepada bagian-bagian yang kecil, di mana disebutkan prinsip umum dahulu, kemudian diberi pemisalan dan perincian-perincian yang menjelaskannya. Yang ketiga, metode kuliah. Metode ini menyatakan bahwa mengajar menyiapkan pelajaran dan kuliahnya, mencatatkan perkara-perkara penting yang ingin diperbincangkan. Yang keempat, metode dialog dan perbincangan adalah metode yang mendasar pada dialog perbincangan melalui tanggung jawab untuk sampai pada fakta yang tidak dapat diragukan, dikritik, dan dibantah lagi. Yang kelima, metode lingkaran. Metode ini terus dipergunakan pada yayasan pendidikan dalam dunia Islam. Dalam pembelajaran, para pelajar mengelilingi guru dalam setengah bulatan untuk mendengarkan syaharonya. Yang keenam, metode riwayat. Metode ini dianggap metode dasar yang digunakan untuk pendidikan Islam. Metode mendengar. Metode mendengar ini masih terus dipakai sebagai alat untuk mencapai ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, metode membaca. Pada metode ini, murid membaca apa yang dihafalnya.
kepada guru atau orang lain yang membacanya, dan dia mendengarkannya. Yang ke-9, metode imla. Metode imla ini muncul setelah metode mendengar. Tersirat metode imla ini disebabkan oleh tersiratnya kertas dan tulisan. Yang ke-10, metode hafalan. Orang Islam zaman dahulu sangat menghargai ingatan yang kuat dan menganggap pengembangan ingatan untuk menghafal sebagai salah satu tujuan pendidikan. 11. Metode pemahaman. Selain ulama Islam menaruh perhatian pada hafalan dan ingatan mereka, tidaklah melalaikan sama sekali pemeliharaan terhadap pemikiran yang dihafalkan dan menjelaskan, menganalisa dan memahami dengan sebenar-benarnya. Yang ke-12, metode lawatan untuk menuntut ilmu. Pendidik Islam menaruh perhatian besar kepada lawatan dan kunjungan ilmiah dan dianggapnya sebagai metode yang paling bermanfaat dalam menuntut ilmu, memperoleh pengetahuan, meriwayatkan hadis, sejarah, syair-syair, kesusastraan, dan pembendaharaan kata. Tinjauan filsafat terhadap metode pendidikan Islam. Yang pertama, muhakamah akliyah, berpikir dengan akal mengenai segala sesuatu. Dalam tingkat ini, Al-Quran mengajari pada manusia untuk berpikir mengenai asal-usul dirinya, bagaimana cara pembuatannya, kemudian perkembangan fisik dan spiritualnya. Disinilah manusia dituntun dan diberikan konsep dasar untuk diteliti. Filsafat kemudian berperan untuk mengembangkan dan mendampingi penelitian untuk mencari kebenaran dan keakuratan fakta. Yang kedua, al-Kishah wal-Tarik, menggunakan cerita-cerita yang telah ada pada zaman dahulu yang terdapat dalam Al-Quran agar manusia belajar bagaimana kesalahan dan panutan yang dapat diperoleh oleh manusia, serta mengajaknya bercermin dengan fakta-fakta masa dulu sehingga manusia dapat memetik hikmah yang terkandungnya dan mereka agar lebih berhati-hati dan berani menjalani masa depannya. Yang ketiga, al-Itsara al-Wijdariyah, memberikan rangsangan kepada objek pendidikan supaya mereka bergerak untuk merasakan dan melakukan sesuatu sesuai arahan yang telah dirumuskan. Pemberian rangsangan termasuk juga membantu dalam penanaman karakter siswa. Tujuan dan peranan metode pendidikan Islam. Dalam kajian metode pendidikan Islam, tentunya secara umum tujuan metode adalah untuk mempermudah peserta didik dalam memahami dan menalar pelajaran yang diberikan oleh seorang pendidik. Sedangkan peranan metode pendidikan berasal dari kenyataan yang menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam tidak mungkin akan dapat diajarkan, melainkan diberikan dengan cara yang khusus. Cara yang khusus inilah yang disebut dengan metode. Ketidaktepatan dalam penerapan metode ini kiranya menghambat proses belajar mengajar yang berakibat pada membuang waktu dan tenaga.